warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Tara Azlia dari kelas 83 dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah salah satu tokoh Wali Songo yang dikenal kreatif dan bijaksana dalam menyebarkan Islam, yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli yaitu Raden Maulana Maghdum Ibrahim. Beliau lahir di Tuban sekitar akhir abad ke-15. Sunan Bonang adalah putra dari ulama besar yaitu Sunan Ampel dan tumbuh dalam keluarga yang penuh ilmu dan dakwah. Sejak muda, beliau mempelajari banyak disiplin ilmu seperti fikih, tasawuf, hingga seni. Sunan Bonang juga belajar bersama para ulama besar lainnya, termasuk Sunan Kalijaga yang sangat memengaruhi metode dakwahnya. Sunan Bonang dikenal memiliki pendekatan dakwah yang unik dan sangat dekat dengan budaya masyarakat Jawa. Beliau menggunakan seni musik, terutama gamelan, termasuk instrumen bonang untuk mengenalkan nilai-nilai Islam secara lembut dan mudah dipahami. Beliau juga menciptakan berbagai tembang bernapaskan ajaran Islam yang sampai sekarang masih dikenal oleh masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat tidak merasa terpaksa, tetapi justru tertarik dan nyaman belajar agama. Selain berdakwah melalui seni, Sunan Bonang juga membangun pusat pendidikan Islam di Tuban dan Lasem. Dari tempat inilah banyak murid dididik, termasuk yang kelak menjadi tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Dakwah beliau dikenal sabar, menghargai budaya lokal, dan tidak memaksa. Sunan Bonang mengajarkan bahwa kehidupan yang baik harus dimulai dari kerendahan hati. Beliau menekankan bahwa manusia tidak boleh merasa lebih tinggi dari yang lain, karena sikap sombong hanya menjauhkan kita dari kebenaran. Beliau juga mengajarkan pentingnya kesabaran, baik saat menghadapi masalah maupun dalam belajar ilmu agama. Kesabaran membuat seseorang lebih bijak dalam bertindak. Selain itu, Sunan Bonang menekankan bahwa ilmu itu harus diamalkan. Pengetahuan tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi harus membawa manfaat dan kebaikan bagi lingkungan dan masyarakat. Generasi muda dapat meneladani banyak hal dari Sunan Bonang. Pertama, beliau mengajarkan bahwa dakwah dan kebaikan dapat dilakukan dengan cara yang kreatif, termasuk melalui seni, budaya, dan pendekatan yang menyentuh hati. Kedua, nilai akhlak dan ilmu harus berjalan bersama. Banyak belajar saja tidak cukup, kita harus mempraktikkan nilai-nilai seperti jujur, rendah hati, dan membantu sesama. Ketiga, Sunan Bonang memberi contoh bahwa kita dapat menghargai budaya sambil tetap menanamkan nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Sikap terbuka inilah yang membuat ajaran beliau diterima luas oleh masyarakat. Demikianlah kisah singkat tentang Sunan Bonang. Dari beliau, kita belajar pentingnya kreativitas, kesabaran, dan kerendahan hati dalam menyebarkan kebaikan. Dan juga, semoga kisah ini memberi inspirasi bagi kita semua. Semangat belajar sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.